136. Sementara di luar sana, Raffi tampak ragu dan bingung untuk memasuki gedung megah di hadapannya. Ia cukup panik saat tak lagi menemukan Vio berjualan di depan restoran. Beruntung ia sempat bertanya kepada seseorang, pemilik warung kecil yang ada di samping restoran, sehingga mendapat informasi tentang keberadaan Vio. Kenapa, Dek? Tanya seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Untuk sesaat, Raffi terdiam. Terlihat sangat ragu, apalagi wajah lelaki itu tampak garang dengan tubuh besarnya. Maaf, Om. Saya cari teman saya. Kata ibu di warung depan, teman saya dibawa ke sini. Ucapnya sedikit ragu. Oh, anak perempuan yang jualan keripik. Raffi mengangguk sebagai jawaban. Dia memang ada di dalam. Ayo, saya antar. Ucap lelaki itu. Makasih, Om. Tanpa banyak bertanya, Raffi mengikuti dari belakang. Ia baru dapat bernafas lega saat mendapati Vio duduk di kursi sambil menyeruput minuman. Padahal tadi ia sudah sempat takut jika Vio hilang. Maaf, Pak. Anak ini datang cari temannya. Gali dan Vio seketika menoleh ke ambang pintu. Gali masih ingat dengan jelas anak lelaki itu tadi yang bernama Vio di halaman masjid. Ayo masuk, Nak. Pinta Gali. Raffi semakin terlihat ragu, apalagi saat melihat kaki dan tubuhnya kumal dan kotor. Sementara buruh yang mengantarnya menatap kagum. Sebab tidak biasanya orang kaya seperti Gali mau terganggu oleh anak seperti mereka. Kak Raffi? Vio langsung berdiri dari posisi duduknya. Kamu kenapa, Dek? Tadi Vio jatuh, Kak. Tapi Om itu bantuin obatin kaki Vio. Om juga beliin makanan buat Vio. Ucapnya penuh semangat. Raffi hanya melirik meja yang tampak berantakan oleh peralatan bekas makan. Ya udah, kakak antar kamu pulang aja ya. Vio mengangguk setuju. Sementara Gali menatap anak lelaki itu dengan perasaan iba. Anak-anak tangguh ini benar-benar membuat hatinya bergetar. Apalagi anak perempuan ini. Raffi, boleh nggak Om beli semua keripik kamu? Tanyanya pelan. Raffi terdiam dan tampak terkejut. Ia ragu sebab keripik jualannya masih tersisa sangat banyak. Tapi ini masih banyak, Om. Nggak apa-apa, Om beli aja semuanya. Boleh kan? Anak lelaki itu tampak takjub, namun ada senyum tipis di sudut bibirnya. Boleh, Om. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kamu jualan keripik setiap hari ya? Iya. Jawab Raffi. Kalau Vio baru hari ini jualannya. Tambah Vio. Gali tersenyum menatap kedua anak itu. Ia sempat mengobrol dan menanyakan beberapa hal. Hingga tak lama berselang, seorang wanita memasuki ruangan dengan membawa 2 buah paket ayam goreng. Gali memesan 2 paket besar ayam goreng untuk diberikan masing-masing kepada Vio dan Raffi. Kalian tinggalnya di sini? Tanya Gali sambil memperhatikan sebuah gang sempit yang hanya muat dilalui oleh sepeda motor. Iya, Om, jawab Vio. Makasih udah antar Vio dan Kak Raffi pulang. Sama-sama, Nak. Sampai ketemu nanti ya. Kalau Vio mau makan ayam goreng, kasih tahu Om aja. Nanti Om beli buat Vio dan Raffi. Makasih, Om. Makasih juga udah dibeliin buat Bunda. Bunda pasti senang bisa buka puasa dengan makanan yang enak. Sama-sama, Nak.
Ketika Raffi dan Viola melangkah memasuki gang sempit itu, Gali hanya memandangi dari kejauhan. Ada rasa sakit yang menyergap tiba-tiba, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Ia bahkan baru dapat mengalihkan pandangan saat gadis kecil itu menghilang dalam pandangannya. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika Riana telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Wanita itu cepat-cepat meninggalkan rumah sang majikan. Sebab seharian ini ia tidak dapat bekerja dengan tenang. Pikirannya terus tertuju pada putri kecilnya. Khawatir Vio akan rewel atau merepotkan Iren dan ibunya. "Bunda!" Panggilan menggemaskan itu menghilangkan semua beban yang menghipit hati Riana. Ia mengembangkan senyum sambil merentangkan tangan dan memeluk putrinya. "Vio nggak rewel ditinggal bunda kan sayang?" "Enggak bunda," jawab Vio dengan tangan melingkar di punggung bundanya. "Vio kan anak baik." Riana melepas pelukan sejenak. Dahinya berkerut tipis saat mendapati pakaian Vio yang kotor dan sobek. "Ah, sakit bunda," keluh Vio saat Riana mengusap lengan. "Ini kenapa sayang?" tanyanya sedikit panik. "Tadi Vio jatuh." "Ya Allah, kok bisa jatuh nak? Vio main di mana?" "Tadi Vio habis main sama Kak Raffi, tapi nggak sengaja jatuh." Sepasang mata Riana berkaca-kaca memandangi lutut dan sikut putrinya yang lecet. Namun ia bersyukur karena hanya luka kecil yang bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. "Iren, terima kasih sudah mengizinkan Vio seharian di sini. Aku tidak tahu harus seperti apa berterima kasih." "Tidak apa-apa Riana, aku senang bisa bantu. Lagi pula Vio nggak ngerepotin sama sekali kok." "Kalau begitu aku pulang dulu. Sekali lagi terima kasih." Setelah pembicaraan singkat itu, Riana membawa putrinya pulang. Sepanjang perjalanan, Vio menceritakan pertemuannya dengan paman baik hati yang membuat sang bunda merasa sangat penasaran. "Bunda, kalau ayah Vio masih ada, pasti baik seperti om tadi kan bunda?" Riana hanya tersenyum menatap binar bahagia di mata putrinya. Belum pernah sebelumnya ia melihat Vio sesenang ini. "Tapi Vio bilang makasih sama omnya kan?" "Iya bunda, Kak Raffi juga dibelikan ayam goreng kayak Vio." Setelah pertemuan dengan Vio tadi siang, Gali tak dapat berkonsentrasi dalam bekerja. Setelah mengantar Vio pulang, ia malah menyendiri di sebuah ruangan. Entah mengapa, seluruh pikirannya tertuju pada gadis kecil itu. "Bapak panggil saya?" Suara seorang wanita membuyarkan lamunan Gali. Ia menatap Anggi yang baru saja memasuki ruangannya. "Iya, silakan duduk." Anggi segera duduk tepat di hadapan sang bos. Melihat betapa datarnya tatapan sang bos membuat seluruh tubuhnya meremang. "Ada apa ya Pak?" tanyanya penasaran. "Kamu kenal dengan perempuan tadi?" Dahi wanita itu tampak berkerut tipis. Ada pertanyaan dalam hati. Mengapa Gali memanggilnya hanya untuk menyanyikan sesuatu yang tidak begitu penting? "Kenal Pak, sebenarnya Vio adalah anak pembantu yang bekerja di rumah saya," jawabnya jujur. Gali sedikit terkejut. "Anak ART kamu?" Anggi mengangguk pelan. "Benar Pak, tadinya saya izinkan pembantu saya itu bawa anaknya untuk bekerja. Tapi Vio itu nakal dan sering memecahkan barang di rumah saya. Jadi saya minta supaya pembantu saya itu tidak bawa anaknya lagi."
Gali mengangguk paham. Tidak heran jika tadi Vio tampak begitu ketakutan saat bertemu dengan Anggi. Memangnya kenapa ya, Pak? Tidak apa-apa, saya hanya sedikit penasaran. Soalnya kamu kelihatannya tidak suka sama anak tadi. Dia juga kelihatannya takut sama kamu. Detik itu juga Anggi merasakan tubuhnya meremang. Terlebih sikap sang bos yang benar-benar dingin.